Halo, selamat jumpa kembali di channel Julia Mekarwati. Di video ini, saya akan membuat bunga mawar dengan air dry clay. Dengan menggunakan alat-alat yang sederhana yang ada di sekitar kita, dan nanti juga saya akan mewarnainya dengan cat akrilik. Please ditonton, semoga bermanfaat. Jika kamu suka dengan yang kamu lihat, tolong jangan lupa di subscribe. Terima kasih, selamat menonton. Kalau nggak punya pisau ini atau pisau cutting buat klep langsung, bisa gunain apa aja ya. Bisa pakai penggaris juga bisa, ya. Jadi gunakan apa aja. Sini saya banyak ya. Ini bisa berfungsi semua, kayak seperti ini bisa. Ini tutup cat pilok. Ini tutup sirup obat anak-anak. Ini lupa deh tutup apa. Kayak ini juga kas yang kilat gini, pakai tutupnya juga bisa. Ambil ujungnya, gulung, kamu udah jadi batros nih. Jadi nggak perlu harus yang rata ininya semua, banyak macam. Kalau menurut saya yang begini justru lebih alami, karena pinggir-pinggirannya kayak pecah-pecah gitu, lebih alami. Tapi kalau kamu nggak mau yang kayak begini, kamu mau yang ujungnya yang rata kayak begini, maksudnya yang gitu, tetap kamu harus gini lebih baik. Pipi-pipikan. Nah, ambil ujungnya dari bagian ujung sini, gulung seperti ini. Gulung tuh. Berapa tebal apa segala macam, simple aja tuh, kayak gini juga udah jadi batros ya. Tuh nih, kalau bisa menggunakannya bagian sini biar kelihatan seperti lebih natural ya, atau kamu juga bisa menggunakannya bagian sininya. Tapi kalau menurut saya, kalau bagian sininya lebih baik dipipihin dulu, diginiin, pipihin biar lebih kelihatan lebih tipis. Kalau dia tebal sekali kelihatannya jelek lah, kayak bunga kertas nanti. Nah, kalau menurut saya lebih bagus yang ini, karena kan dia seperti natural gitu ya, pecah-pecah gitu, kayak contoh gini. Ambil ujungnya, gulung. Nih, kalau yang pakai yang pecah-pecah, batrosnya lebih kelihatan natural.
rata kalau ada yang kelebihan dikit. Tuh. Ini lebih kelihatan natural. Kalau kamu nggak suka yang begini ya pakai yang rata. Kalau ini ada lebihnya ini kamu bisa buang. Tuh. Ini lebih kelihatan natural kalau menurut saya. Kalau kamu lebih suka yang rata ya tadi yang saya bilang ininya harus dipipikan dulu nih. Tuh seperti ini. Dia ada alat khusus yang buat ngepipihin ini. Tapi kalau ini saya lakukan manual, saya kasih contoh. Dia alatnya ada yang seperti yang kita guna ini. Kamu bisa menggunakan satu bulat atau setengahnya. Ini kayak contoh begini, satu begini bisa, atau ambil setengahnya. Karena saya suka yang pinggir-pinggirannya sininya, jadi mari kita ambil ini ya, kayak gini. Misalnya contoh lagi nih. Ambil nih setengahnya kayak gitu, setengahnya. Ya, kita pencet-pencet jadi biar kelihatan lebih natural, jadinya enggak tebel. Dan misalnya yang mana mau gunain yang ini, taruh sini. Kau bisa gunakan air atau langsung begini saja. Ingat, timbang lagi. Cat lagi, pipihin lagi ya. Sorry ya agak bindeng, kayak pilek, kupret. Tuh. Pipikan lagi. See that? Lengkungin biar kelihatan natural ya. Tuh. Bunga ros itu kan nggak semuanya rata, jadi mereka ada yang terlihat seperti kayak pecah-pecah atau bukan pecah, kayak bergigi-gigi gitu. Jadi kamu nggak usah khawatir sama pinggiran kayak begini, justru sebenarnya lebih bagus kelihatannya seperti natural. Ya suka-suka Ji, kalau ada yang mau kelihatannya seperti mulus gitu tanpa ada gerigi gitu nggak apa-apa, taruh sini. Sini.
belakang hiasnya. Seberapa besarnya, semakin tebal, semakin besar, dan kamu membutuhkan banyak petang. Nanti digunting, gunting bagian bawah. Saya bikin yang besar, yang kecil. Ini misalnya, ini udah mekar sekali gitu, jadi yang mekar sekali, jadi di tengah-tengahnya itu udah mulai kuncupnya juga ikut mekar gitu. Kalau dia masih kecil-kecil, kamu bikin yang kelihatannya seperti masih kecil kayak gini, berarti masih melingkar-lingkar gini. Mau bisa gunakan apa aja, mau bisa bikin besar, gunain ini. Kamu juga bisa menggunakan tangan, jadi manual, jadi nggak perlu pakai cetak-cetakan juga bisa, nggak perlu pakai ini juga bisa, tinggal gunting aja ya. Kayak contoh gini, ambil kita bikin bat ya. Yang penting yang tadi pinggirannya kita pipihin, tanpa cetakan kita bikin gulung. Ini mesti cepet ya, karena saya kerjanya di luar, cepat anginnya ini cepat kering. Saya punya clay kayak gitu ya, gulung. Saya coba kan, nih mau bisa akalin yang mana posisinya kamu yang mau ambil. Misalnya dalam bentuk lurus juga sebenarnya bisa, jadi misalnya bentuknya gini lurus, bisa juga kamu pipihin aja tuh. Jadi tanpa perlu cetakan juga bisa. Saya ini tinggal gulung. Kau bisa gulung terus menerus. Kalau claynya panjang bisa juga. Tuh, jadi kayak gini juga bisa. Tuh. Nanti kamu tinggal tarik gini-gini, dibentuk, tinggal dibentuk-bentuk. Simpel kan, tanpa cetakan juga bisa. Tak kamu bikin lagi satu yang panjang lagi, yang pas. Saya ini kan lurus, nggak dicetak, tinggal dipipihin aja. Tuh, tinggal dipipihin. Tuh, jadi nggak perlu pakai cetakan juga bisa. Kan? Kau bikin lagi sini. Tuh, ini yang model biasa gitu ya. Tuh, bisa terus gulung bikin. Yang modelnya kan banyak kan rasanya yang gulung-gulung gitu. Tuh. Ini aja kamu udah bisa jadi ros. Atau kamu tambah lagi. Jadi nggak perlu tergantung dengan cetakan, benar bisa. Saya akan ambil tuh seperti ini. Tuh. Penting, bisa banyak-banyak. Terus kamu susun sampai dia menjadi bunga mawar. Tuh, ya kan? Walaupun nggak ada cetakan, kamu tetap bisa. Tuh, pipihin aja. Tetap yang sebelah sini. Terus gulung sampai dia jadi bunga ros.
bunga ini yang saya buat kan tipis, jadinya supaya nggak cepat mudah rapuh. Gunakan brush yang kecil, jadi dia bisa masuk agak ke dalam posisi yang agak sulit di dalam. Ada brush yang lebih kecil lagi dari ini, kamu bisa gunakan itu juga. Kita ambil warna hitam sedikit, kita beri di dalam ya, jadi nggak terlalu monoton satu warna aja, jadi biar ada kelihatan seperti shading atau apa gitu, bukan shading apa. Bagian dalamnya, bagian ini ya, batrosnya ini kamu bisa gunain warna yang agak sedikit lebih gelap dari warna dia punya peta rosnya. Berikan warna yang agak gelap pada bagian sisi dalamnya, yang sebisanya kamu ini aja ya, bisa kamu kuas. Kalau sekiranya nggak bisa terlalu dalam sekali, kamu bisa menggunakan kuas kecil.
Ini hasilnya sebelum diberi varnish. Dan ini hasil sebagian yang sudah diberi varnish.